Hai guys, welcome back to CB Knowledge TV YouTube channel. Nah, di videoku kali ini aku bakal nge-review sekaligus nge-unboxing lagi nih produk smartwatch yang barusan aku beli. Nah, aku beli produk ini di Shopee. Untuk link pembeliannya, kalian bisa cek di description box di bawah ini ya. Oke, jadi pas datang produknya itu packagingnya seperti ini. Jadi aku dapat kayak bentuk box warna putih. Di bagian depannya itu ada gambar jamnya. Terus di bagian samping-sampingnya nggak ada keterangan lainnya, cuma ada keterangan kalau ini adalah smart bracelet. Di bagian belakangnya ini kayak kode dari tokonya gitu. Oke deh, kita langsung aja untuk unboxing. Apa aja sih isi di dalam smartwatch ini? Oke, kita buka dulu ya kotaknya. Jadi, produk pertama yang kita dapatkan adalah smartwatch-nya itu sendiri. Nah, ini kalau dari layarnya itu bahannya terbuat kayak dari semacam plastik dan strapnya itu terbuat dari semacam bahan rubber. Nah, FYI aja nih, kalau misalnya bahan-bahan smartwatch yang terbuat dari rubber itu biasanya strapnya itu lebih awet dan tahan lama. Terus dapat seperti gambar. Nah, gambarnya ini menjelaskan kalau misalnya chargerannya itu udah tertanam di jam ini. Jadi kita nggak perlu bawa charger tambahan. Nah, seperti ini ya. Nanti akan aku coba praktekin gimana sih cara ngecasnya. Nah, ini adalah salah satu keunikan dari smartwatch ini ya, dimana dia itu nggak perlu kabel charger tambahan. Lalu, seperti smartwatch pada umumnya, dia akan dapat user manual atau buku panduan. Buku panduannya ini terdiri dari dua bahasa, ada bahasa China dan bahasa Inggris. Seperti biasa, di sini ada barcode untuk scan aplikasinya. Kemudian di sini ada cara mengkoneksikan smartwatch dengan handphone yang kita punya. Lalu ada fitur-fitur dari smartwatch itu sendiri. Terus selanjutnya ada fungsi dari aplikasi dan cara pengaturan aplikasi. Nah, seperti itu ya. Jadi, inilah 3 item yang ada di dalam box smartwatch ini. Oke, selanjutnya aku akan ngasih lihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di smartwatch ini. Nah, supaya lebih jelas lagi, aku mau coba matiin lightingnya dulu ya. Oke, jadi di smartwatch ini uniknya nggak ada tombol apapun. Jadi di bagian samping, belakang, dan depannya itu nggak ada tombol apapun. Nah, cara nyalainnya gimana sih? Cara nyalain itu gampang banget, kayak tinggal disentuh aja bagian bawah sini, nanti dia akan menyala. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang punya kendala, kok pas smartwatch-nya datang mau aku nyalain nggak bisa. Nah, for your information, kalau smartwatch itu ada beberapa yang pas datang itu baterainya nggak terisi full. Makanya harus coba dicas dulu selama kurang lebih 3-4 jam supaya nantinya bisa dinyalain. Nah, jadi di bagian depannya ini ada indikator baterai, terus di sebelah kanan atas itu tanggal. Di tengah-tengahnya ini menunjukkan waktu, kalau steps itu untuk jumlah langkah kaki kita per harinya. Dan di sini menunjukkan hari. Cara masuk ke menunya itu gampang banget, kayak tinggal disentuh aja dari halaman depan ini atau fitur depannya ini, sentuh 1 kali. Oke, di menu pertama ini ada steps. Steps itu untuk mengetahui jumlah langkah kaki kita. Nah, selanjutnya ini ada untuk mengukur tekanan darah. Caranya itu tinggal di long press atau tekan dalam beberapa detik. Nantinya sensor di bagian belakangnya ini akan menyala warna hijau. Nah, kalau udah gitu, karena smartwatch ini sensitif banget, jadi harus dideketin ke kulit sensornya supaya bisa mengukur. Nah, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Oke, next lagi.
Di sini ada sports. Caranya tuh kita tinggal long press atau tekan dalam beberapa detik. Nah, di sini kita bisa mengukur langkah kaki, terus bisa mengukur skipping atau waktu kita skipping, terus bisa mengukur sit up. Coba aku sekarang mau coba yang sit up. Nah, di sini kita bisa coba sit up. Nanti di sini akan ada indikator detiknya atau menitnya. Kalau misalnya udah selesai, kita tinggal tekan lagi dalam beberapa detik. Nah, gitu. Oke, baik lagi. Kita masuk ke message. Ini untuk mengetahui notifikasi pesan. Lalu di sini ada more. Kita lihat, coba ya more. Oke, jadi di sini ada barcode. Untuk nantinya kita scan, nanti akan ke direct ke aplikasi. Jadi selain tadi ada di buku manual, barcode-nya juga kita bisa lihat di smartwatch ini. Terus di sini ada cara matiin nih. Oke, di sini ada kamera. Nah, cuma yang aku bingungin ini tuh nggak ada kameranya. Jadi kita skip aja ya, karena aku belum tahu nih fitur kamera itu untuk apa. Oke. Itu aja tadi fitur-fitur dari smartwatch ini. Nah, rata-rata itu fiturnya yang berkaitan sama kesehatan ya, dan terutama olahraga sih. Kayak tadi ada fitur untuk skipping, sit up, sama untuk mengukur langkah kaki. Nah, oke, sekarang aku udah deket sama stop kontak aku nih, karena sekarang aku mau ngasih lihat gimana sih caranya untuk ngecas si smartwatch ini. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal, kalau misalnya smartwatch ini itu nggak include sama kabel chargernya. Kenapa? Karena chargerannya itu udah tertanam di smartwatch ini. Caranya gimana? Caranya itu kita tinggal buka strapnya seperti ini. Jadi tinggal kita buka aja. Nah, chargerannya itu di sisi yang ada warna plat kekuningan seperti ini. Nah, nanti kita tinggal hubungkan aja dengan adapter charger atau kepala charger yang kita punya. Ini aku pakai kepala charger handphone. Dihubungkan aja, terus dicolokin deh ke arus listrik. Nah, nanti dia akan ada indikator hijau. Mungkin di sini nggak terlalu ketangkap kamera, tapi nanti akan ada indikator warna hijau yang menandakan kalau misalnya produknya itu lagi charging. Oke, untuk selanjutnya aku mau ngasih lihat gimana sih caranya scan barcode sekaligus ngedownload aplikasinya. Nah, kali ini aku mau nge-scan barcode-nya itu langsung dari smartwatch-nya, jadi bukan dari buku panduannya. Nah, karena mungkin ini di kamera nggak kelihatan, aku sambil omongin ya biar lebih jelas. Jadi pertama kita masuk ke menunya, lalu cari menu more, seperti ini, lalu kita tinggal tekan dalam beberapa detik aja. Nanti akan muncul barcode warna putihnya. Mungkin sambil aku matiin lightingnya biar jelas. Jadi seperti ini barcode-nya. Nah, lalu kita tinggal scan aja barcode-nya pakai aplikasi di handphone yang kita punya. Kalau ini aku pakai barcode reader. Nah, nanti langsung ke direct seperti ini. Terus kita tinggal klik browse URL. Terus buka dengan Chrome. Lalu di sini ada pilihannya. Nah, handphone yang aku gunakan ini adalah Android. Jadi selain Android bisa juga menggunakan iOS. Kalau iOS-nya itu minimal requirement-nya itu iOS 9.0. Sementara kalau Android itu Android 5.0. Nah, aku bisa pilih Google Play atau Android download. Aku pilih yang Google Play, jadi nanti dia langsung ke direct ke Google Play-nya untuk install aplikasi bernama Fit Pro. Nah, kalau misalnya nggak mau scan barcode-nya, untuk yang tipe smartwatch-nya sama, bisa langsung aja cari di Google Play ataupun di App Store itu Fit Pro. Terus kita tinggal klik install. Nah, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Fit Pro yang udah aku download. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus meregister akun kita.
dengan menggunakan email beserta passwordnya. Nah, setelah kita melakukan registrasi menggunakan email, langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan login menggunakan email beserta password yang sudah kita lakukan registrasi sebelumnya. Nah, kalau udah login, beginilah tampilan utama dari aplikasi FitPro. Selanjutnya, langkah pertama kita harus mensinkronisasi atau menghubungkan smartwatch dengan aplikasi FitPro di handphone kita. Nah, sebelum melakukan sinkronisasi, pastiin dulu nih smartwatch kita dalam keadaan aktif atau menyala. Lalu, Bluetooth di handphone kita juga harus dalam keadaan menyala. Setelah itu, kita bisa lihat di bagian bawah ini ada 4 menu, yaitu menu Step, Set, Motion, dan Mind. Cara sinkronisasinya gimana sih? Kita bisa langsung masuk ke menu Set. Jadi, pengenalan sedikit kalau menu Set ini adalah menu untuk pengaturan. Lalu, kalau misalnya ada keterangan ini, Bind Service to Experience More Features, itu artinya smartwatch kita belum tersinkronisasi. Nah, kita bisa klik, kemudian nanti akan ke-scan sendiri. Nah, kita bisa klik yang ini, LH719. Sini akan mencoba untuk mengkoneksikan dengan smartwatch kita. Nah, oke deh, ada tulisan Synchronize Data is complete. Kita bisa masuk lagi ke menu Set. Di sini nggak ada keterangan warna hijau seperti tadi ya. Itu artinya kalau smartwatch-nya itu sudah terhubung. Oke, karena kita lagi di menu Set, kita akan bahas aja menu Set ini terlebih dahulu. Jadi, seperti yang udah aku paparkan sedikit, kalau misalnya menu Set itu adalah menu tentang setting atau pengaturan. Di sini ada bright screen, DND mode, alarms, dan long set reminding. Kalau bright screen itu turn the screen to yourself with your wrist up to light it. Jadi kalau misalnya kita goyangkan pergelangan kita, dia akan menyala. Nah, ini karena aku matiin, jadi kalau misalnya kita goyangin si pergelangannya itu nggak akan nyala. Jadi kalian bisa atur di sini mau nyala atau enggak. Lalu DND mode ini adalah semacam mode silent di handphone. Jadi kalau misalnya kalian nggak pengen ada notifikasi masuk ke smartwatch kalian, kalian bisa klik DND mode ini dinyalain atau diaktifin supaya nanti ke silent. Selanjutnya adalah alarm. Seperti biasa, kita bisa klik tanda plus ini untuk masukin alarm sesuai dengan jam yang kita inginkan. Lalu ada long set reminder. Misalnya nih, kita pengen terus aktif bergerak. Nah, di sini kita bisa kasih long set reminder di mana kalau misalnya kita duduk atau rebahan dalam waktu yang cukup lama, nanti smartwatch-nya akan memberikan reminder untuk terus aktif bergerak. Jangan terlalu lama duduk atau rebahan. Kita lanjut lagi nih ke fitur-fitur yang di bawah, ada Find, terus ada Remote Take Photos. Nah, tadi kan di sebelumnya itu ada menu untuk kamera ya. Padahal si smartwatch-nya itu nggak ada kameranya. Nah, mungkin kita bisa ulik di sini ya. Kita klik Remote Take Photos. Oke, jadi kameranya itu bukan dari smartwatch-nya, melainkan kamera yang ada di handphone kita seperti itu. Jadi sudah terjawab ya tadi fitur kamera yang ada di smartwatch-nya itu untuk apa. Oke, di sini ada message push. Kita buka dulu. Nah, ini kita bisa atur notifikasi apa aja sih yang pengen kita terima di smartwatch. Misalnya kita cuma ingin WeChat dan call aja. Itu kita bisa aktifin sesuai dengan keinginan kita. Reset device ini untuk ngereset semua data-data kita jadi 0 lagi. Remove itu untuk disconnect, dan kalau other itu oke, jadi vibrate setting, kita pengen ada mode getar atau enggak di smartwatch-nya. Nah, jadi itulah menu-menu yang ada di set. Lanjut lagi nih ke menu yang bawah, kita lanjut ke step ya. Jadi kalau step ini adalah rangkuman berapa jumlah langkah kaki kita, jarak yang sudah ditempuh, konsumsi kita berapa kalori, serta ada targetnya. Lalu di bagian atasnya nih ada 2 tombol seperti piala. Nah, jadi ini adalah
nilai-nilai atau ranking-ranking dari pengguna smartwatch ini yang menggunakan aplikasi Fit Pro. Lalu di bagian kanan ini yang berbentuk seperti lingkaran itu ketika kita ingin disconnect device kita atau disconnect smartwatch kita. Ini nggak aku klik ya yang bagian kanan atas ini. Terus di sini ada rating. Oke, jadi ada rating, di sini ada body index atau BMI. BMI itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah IMT atau indeks massa tubuh, dimana kita bisa lihat nih status gizi kita itu termasuk yang healthy kah, overweight kah, obesity kah, atau light atau terlalu kurus. Nah di sini juga ada keterangannya deh sepertinya. Nah ini jadi kalau kalian klik tanda tanya, dia akan memberikan penjelasan apa sih BMI itu. Selanjutnya adalah body fat rate, itu adalah persen lemak tubuh kita. Kita bisa klik re-evaluate, yang mana kita bisa memasukkan sesuai dengan gender atau jenis kelamin, usia, tinggi, dan berat untuk di assessment selanjutnya. Lanjut lagi nih sekarang ke bagian heart rate. Nah, di sini untuk mengetahui berapa kadar oksigen kita dan berapa tekanan darah kita. Jadi selain dari jamnya, kita juga bisa mengukur dari aplikasi ini, tapi pastiin jamnya itu udah terpasang dengan baik di pergelangan tangan kita. Coba bisa kita klik start measure. Nah ini jadi langsung ke record seperti itu. Lalu ada sleep, dimana kita juga bisa melakukan sleep monitoring atau nge-tracker berapa lama sih durasi tidur kita. Nah, di sini kita bisa masuk ke sleep monitoring itu di atas jam 10 malam. Nah, kita bisa coba pakai smartwatch-nya, nanti dia akan menghitung secara otomatis. Healthy habit adalah kebiasaan baik apa sih yang sudah kita lakukan? Apakah kita melakukan sarapan pagi hari ini? Apakah kita sudah bergerak? Apakah kita tidur lebih awal, bangun lebih pagi, dan lain-lain. Misalnya eat breakfast. Nah, di sini kan kita bisa masuk ke tanggalnya. Terus kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, kita bisa secara manual input ke tracker ini. Kita bisa klik punch. Punch ketika kita hari ini sudah sarapan. Jadi nanti akan ke tracker. Nah, cuman kalau di healthy habits ini secara manual, jadi kita harus input satu-satu. Oke, kalau dari menu step sudah selesai, menu set tadi udah, sekarang kita ke menu motion. Di motion ini di bagian atasnya itu ada 3, untuk berjalan, lari, ataupun bersepeda. Misalnya aku mau coba yang run. Kita start. Jadi nanti ini tuh akan masuk ke maps atau ke peta gitu loh. Jadi kita bisa langsung lihat nih, kita udah lari berapa lama gitu. Terus cara stopnya kita geser, terus klik end, exit, seperti itu ya. Jadi dia langsung nge-link ke peta berdasarkan GPS. Lanjut lagi nih, kita ke mind. Mind ini adalah pengaturan, namun pengaturan yang lebih personal. Jadi beda sama set. Kalau set itu pengaturan ke smartwatch-nya, kalau mind itu pengaturan ke profil kita. Di sini ada step this week, miles this week, best record of the week. Jadi di sini adalah rangkumannya. Terus user profile itu kita bisa masukin nickname-nya, bisa masukin foto, terus kayak tadi bisa masukin jenis kelamin, umur dan sebagainya. Lalu kita juga bisa ngubah target. Kita mau berapa langkah per hari ini atau per periode kita mau ngasih target berapa nih langkahnya harus dicapai. Seperti itu. Nah ini juga sama ya, distance unitnya dalam satuan kilometer, weight-nya kilogram, height-nya sentimeter. Jadi ini kalian bisa ubah sendiri. Terus ini untuk mengubah password, about itu tentang aplikasi dan smartwatch-nya, feedback kalau misalnya kita mau ngasih masukan atau saran untuk aplikasi Fit Pro ini. Dan sign out adalah untuk keluar dari aplikasi ini. Oke deh, segitu aja penjelasan serta pengaturan dari aplikasi Fit Pro. Oke, sekarang aku mau nge-review tentang smartwatch ini.
Setelah aku udah coba lihat-lihat fiturnya, kalau dari segi fitur sih kurang lebih sama ya seperti dengan smartwatch atau health bracelet lainnya. Nah, tapi yang lebih bikin smartwatch ini menonjol adalah dia lebih banyak fitur yang berkaitan dengan sports atau olahraga. Kayak tadi spesifik untuk menghitung berapa kalori yang udah terbakar ketika kita sit up, terus ketika kita skipping, ataupun ketika kita berjalan. Jadi lebih spesifik lagi sih. Nah, kalau misalnya dari smartwatch-nya itu sendiri yang memiliki keunggulan dengan smartwatch lainnya, si smartwatch ini nggak perlu kabel charger tambahan karena udah praktis banget si chargerannya ini udah tertanam di smartwatch-nya. Jadi, kita nggak perlu lah tuh repot-repot bawa USB kabel secara terpisah. Paling cukup bawa si adapter chargernya aja. Nah, udah gitu si smartwatch-nya itu sendiri nggak banyak tombol. Untuk nyalainnya juga gampang, tinggal disentuh aja. Jadi mudah sih untuk dipelajari. Oke, itu aja unboxing, review, serta tutorial cara penggunaan dari smartwatch ini. Nah, buat teman-teman, semoga video ini dapat membantu ya. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan juga komen di bawah ini kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait smartwatch ini ya. Oke deh, itu aja. Ditunggu di video selanjutnya. See you next time. Dadah!